Nah, ketika kalian PDKT sama cewek, kalian itu harus punya beberapa mindset berikut ini, bro. Yang pertama adalah ketika lo PDKT sama cewek, ingat bro, PDKT itu adalah kita mencari kecocokan. Apakah sifat kita, karakter kita itu cocok sama dia. Sehingga ketika kalian PDKT, kalian akan lebih mudah untuk menjalaninya. Mindsetnya yang harus kalian tanamkan tuh itu dulu bro. Lo sama dia itu cocok atau tidak. Cocok di sini tuh dalam banyak hal ya, dari mulai karakter, dari mulai sifat gitu. Dan terutama adalah ketertarikan. Lo sama dia itu tertarik atau tidak. Kalau lo udah tertarik sama dia itu bagus. Tapi yang selanjutnya adalah apakah cewek itu tertarik sama lo atau enggak. Ini yang paling penting bro. Nah, ini adalah hal sepele tapi seringkali banyak pria di Indonesia itu tidak memahaminya. Alias banyak cowok di Indonesia itu nggak paham konsep seperti ini. Konsep PDKT itu sebenarnya sederhana. Kalau dia tertarik, otomatis 50% sampai 80% lo pasti akan diterima sama dia. Nah, kebanyakan cowok di Indonesia itu PDKT sama cewek yang nggak tertarik sama dia. Akhirnya apa? Akhirnya lo yang capek sendiri bro. Lo yang harus follow up, lo yang harus ngechat dia, lo yang harus banyak berkorban gitu. Kenapa? Ya karena cewek itu nggak tertarik bro. Kalau lo membuat seseorang cewek yang dari nggak tertarik menjadi tertarik, lo pasti akan capek sendiri dan itu bakalan menguras banyak energi. Bisa dari uang, bisa dari materi, bisa dari waktu, semua hal lo tuh curahkan kepada dia. Ya kalau endingnya lo diterima mungkin oke-oke aja, tapi kebanyakan endingnya itu pasti lo bakal ditolak. Kenapa? Ya itu tadi, perasaan cewek itu nggak bisa dipaksakan bro. Apalagi ketika lo itu masih sebagai pria yang pas-pasan. Kalau lo mungkin kaya raya itu mungkin lain cerita. Tapi kalau lo pas-pasan terus lo nge-push cewek, padahal cewek ini nggak tertarik, ya dia pasti akan ilfil, dia pasti akan nggak respect sama lo. Kalaupun lo dapetin dia, ya dia nggak akan 100% sama lo. Kenapa? Ya karena basic awalnya cewek ini memang nggak tertarik sama lo. Dan hal seperti ini tuh udah sering banget kejadian dari mulai teman-teman gue, bahkan teman-teman member yang beberapa udah konsultasi, udah curhat sama gue. Permasalahan utamanya adalah mereka itu salah dalam PDKT sama cewek. Ketika teman-teman member itu curhat, gue pasti akan nanya dulu backgroundnya seperti apa, terus kemudian mereka itu PDKT-nya seperti apa. Nah selanjutnya gue pasti akan nanya gimana situasi ketika kalian itu chattingan. Nah kebanyakan member itu terjebak di sini. Terjebak di sini maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika lo ngechat cewek dan cewek ini balesnya lama, kemudian balesnya singkat-singkat, itu udah tanda bahwa cewek itu nggak tertarik bro. Nah tapi ada banyak sekali member itu yang tetap nge-push cewek tersebut gitu. Sehingga mereka tuh tetap nanya gitu, gimana bro biar dia cinta gitu. Ya sebenarnya gini bro, perasaan itu nggak bisa lo paksakan gitu. Ya akhirnya tetap gue bantu, gue tetap kasih beberapa topik dan lain sebagainya. Tapi endingnya juga tetap dia gagal gitu. Nah hal seperti ini itu sering banget terjadi kepada member-member dari pria bertumbuh. Padahal mindset PDKT ini sudah gue sampaikan di awal-awal video. Dulu tuh gue udah sering banget menyampaikan gimana mindset PDKT. Tapi faktanya ternyata masih banyak pria-pria di Indonesia yang belum memahami mindset PDKT yang benar. Mindset PDKT yang benar tuh ya seperti yang gue sampaikan tadi. Kita itu mencari cewek yang cocok sama kita dari segi karakter, ketertarikan gitu. Kalau cewek di awal itu nggak tertarik sama kita, lo mau berusaha segimanapun, ya kemungkinan besar cewek juga nggak akan interest sama lo bro. Karena apa? Ya itu tadi, perasaan itu nggak bisa lo paksakan bro. Makin lo paksakan, makin lo sering ngechat dia, justru dia akan semakin ilfil gitu. Nah solusinya adalah lo harus multi gebetan. Multi gebetan itu apa? Multi gebetan itu artinya lo PDKT sama banyak cewek dalam satu waktu. Ingat bro, selagi lo belum pacaran, lo itu bebas untuk memilih siapapun gitu. Jadi kalau cewek aja, satu orang cewek itu bisa aja dideketin 5-10 orang. Nah kalau cewek aja dikejar banyak cowok, kenapa kita enggak? Kenapa kita enggak
seperti cewek juga. Biar apa? Ya biar fair play. Kalau cewek aja dideketin banyak cowok, kenapa kita nggak mendekati banyak cewek sebagai seorang pria? Sesimpel itu. Dengan cara multi gebetan ini, maka perasaan lo itu akan terbagi-bagi. Sehingga lo nggak akan fokus sama satu cewek. Sehingga lo nggak akan terlalu needy sama cewek. Disitulah enaknya multi gebetan. Pertama, lo tuh nggak akan fokus sama satu cewek. Sehingga lo nggak bakal needy. Sehingga lo nggak bakal melekat banget sama cewek. Kalau cewek ini gagal ya udah nggak masalah, gue masih punya stok 10 cewek yang lain. Sesimpel itu. Nah yang kedua bro, ketika lo multi gebetan maka lo akan menambah relasi cewek. Lo akan menambah temen cewek lo gitu, gebetan lo semakin banyak. Semakin banyak lo punya gebetan cewek atau temen cewek, maka pengalaman lo sebagai seorang cowok itu pasti akan meningkat. Pengalaman di sini yang gue maksudkan adalah pengalaman dalam romansa. Ketika lo sering ketemu sama cewek, maka lo akan semakin mahir untuk mengetahui bagaimana gerak-gerik cewek ketika dalam romansa bro. Di samping itu, semakin banyak gebetan yang lo punya, maka lo akan semakin paham bahwa oh, memahami cewek itu seperti ini. Oh, kalau ceweknya itu agak jutek, lo harus pakai topik ini. Kalau ceweknya agak kebocil-bocilan, lo harus pakai topik yang ini. Sehingga lo itu bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Sehingga lo itu punya banyak wawasan. Karena apa? Karena lo punya banyak koleksi cewek gitu. Nah di sini lo harus bisa membedakan antara playboy dengan multi gebetan ya bro. Multi gebetan itu hanya bisa lo lakukan sebelum lo pacaran. Jadi sebelum lo pacaran itu lo mau deket sama siapapun gak masalah. Tapi ketika lo sudah pacaran ya udah lo fokus aja sama si doi. Nah sebenarnya multi gebetan ini juga udah pernah gue sampaikan di beberapa video. Nah kalau kalian pengen konsep multi gebetan yang lebih lengkap, kalian bisa cari di ebook gue. Di situ gue jelaskan gimana caranya, kemudian gimana cara melakukannya. Di situ udah gue jelasin secara lengkap. Kalian itu saat ini PDKT sama cewek yang tertarik sama kalian atau tidak. Nah, kesalahan fatalnya di situ. Kalian udah tahu kalian itu PDKT sama cewek yang salah. Kalian udah ngerasa nih bahwa cewek ini kayaknya nggak responsif sama gue. Cewek ini kayaknya nggak tertarik sama gue. Ya udah, lo harus terima kenyataan, bro. Lo harus berani untuk menerima kenyataan bahwa cewek ini kayaknya nggak tertarik sama gue. Ya udah, lo move on dan cari cewek yang lain. Posisi saat ini adalah cewek itu nggak tertarik sama lo. Karena apa? Ya mungkin karena banyak faktor. Mungkin ketika besok lo sukses, cewek yang hari ini nggak tertarik sama lo bisa aja suka sama lo. Karena apa? Karena kita nggak tahu bro, hati itu mudah dibolak-balikan. Tapi untuk saat ini lo harus menerima kenyataan bahwa cewek yang sekarang lo PDKT-in itu gak tertarik sama lo. Ya mungkin ada banyak faktor, mungkin value lo sekarang ini masih rendah. Mungkin dari cara bermain lo, dari pemilihan topik, dari mungkin personality lo itu kurang menjual. Lo kurang punya sesuatu nilai yang bisa ditawarkan sama cewek. Bisa dari segi fisik, dari status, dari harta, dari prestasi, atau dari skill. Lo bisa perbaiki value lo dari 5 hal yang gue sebutkan tadi. Kalau dari fisik ya mungkin kalau lo kurus lo bisa bikin tubuh lo jadi lebih ideal. Mungkin kalau dari segi fisik, dari awalnya lo yang tampilannya urakan, lo coba memperbaiki diri. Lo coba untuk belajar fashion. Mungkin dari rambut lo yang biasanya nggak pernah rapi, lo coba gitu datang ke barbershop gitu, konsultasi sama capsternya, gimana cara menata rambut, gimana potongan rambut yang sesuai dengan kepala rambut lo gitu. Dari segi status ya mungkin lo bisa ikut komunitas atau mungkin lo juga bisa ikut organisasi jadi pengurus gitu, sehingga status lo di mata komunitas atau di mata masyarakat itu bisa naik bro. Kalau dari segi harta ya jelas lo bisa cari kerjaan yang lebih proper. Lo cari pekerjaan yang mungkin bisa membangkitkan potensi lo gitu, atau lo juga bisa menjadi seorang bisnismen atau usaha gitu. Kalau dari skill dan prestasi ya udah jelas gitu. Kalau lo nggak punya skill sekarang ya lo bisa belajar. Bahkan sekarang ini lo bisa belajar kursus. Kursus tuh ada yang online, ada yang offline. Bahkan ada kursus yang gratis. Balik lagi kepada PDKT ya bro. Kalau lo PDKT sama orang yang salah, ya kemungkinan besar lo pasti akan ditolak sama dia.
Tapi kalau lo PDKT hanya sama orang yang tertarik sama lo, maka 80% ketika lo nembak lo pasti akan diterima. Nah, keuntungannya apa ketika lo PDKT sama cewek yang respect sama lo, suka sama lo, tertarik sama lo adalah lo pasti akan di-chat duluan, dia berani video call duluan gitu, dia berani berkorban, dia berani berinvestasi emosi ke lo gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika lo menjalani PDKT, menjalani pacaran besok, itu akan lebih mudah, itu akan lebih menyenangkan. Bukan lo yang berusaha capek-capekan untuk mengejar nyari impresinya cewek, tapi cewek itulah yang akan melayani lo sebagai seorang raja. Nah, sekarang lo tinggal pilih lo mau menjadi badut atau menjadi seorang raja. Pilihan itu ada di tangan kalian. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat gue sampaikan. Kalau kalian ingin informasi yang lebih atau ilmu yang lebih detail, kalian bisa membeli ebook dari Pria Bertumbuh. Atau kalau kalian pengen yang gratisan, kalian bisa konsultasi sama gue gratis. Semua linknya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih telah menonton dan salam Pria Bertumbuh.